الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز استمعوا لتلاوته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون Sadaqallahul Azim. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 167 kita jadikan sebagai titik tolak pembahasan kita dalam kajian sirah nabawiyah atau perjalanan dakwah dan hidup baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini dalam catatan para ulama merupakan gambaran tentang situasi dan kondisi mereka yang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Uhud yang sedang kita bicarakan dalam kajian sirah nabawiyah kita. Kita tahu bahwa perang Uhud itu diawali dengan perbedaan pandangan tentang bagaimana menghadapi pasukan Quraisy yang bergerak menuju ke kota Madinah. Sebagian dari para sahabat, khususnya para pemuda yang sedang bersemangat untuk berhadapan dengan kaum musyrikin dalam mempertahankan agama Allah, antusias sekali meminta Nabi untuk keluar dari dalam kota berhadapan langsung dengan pasukan kaum musyrikin Makkah. Mereka begitu senang dengan kemenangan yang telah diraih di Badar, sehingga kesempatan seperti itu mereka idam-idamkan terjadi untuk yang kedua kalinya di medan Uhud. Sedangkan para pemuda yang tidak sempat atau luput dari kesempatan terlibat dalam peperangan Badar seperti kehilangan momentum yang berharga dalam hidup mereka. Di saat pujian terhadap Ahlul Badar
begitu banyak, dan keistimewaan mereka tercatat di dalam Al-Quran dan dari sabda-sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tentu orang-orang yang tidak ikut dalam peperangan Badar merasa rugi. Ini dua semangat ini berpadu. Yang satu kelompok yang mendapatkan anugerah An-Nasr, kemenangan dalam peperangan Badar, ingin mendapatkan lagi untuk medan peperangan berikutnya. Semangat mereka menggebu. Sekelompok lagi orang yang tidak sempat terlibat merasa rugi karena tidak ikut dalam momentum yang begitu mulia, yang begitu berharga. Nah, dua ini bertemu semangat mereka, bersepakat meminta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam agar keluar. Tidak sebatas bertahan di dalam kota. Nah, karena perbincangan itu dilakukan di dalam suatu musyawarah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pandangan beliau, dan itu bukanlah kata putus dari Nabi. Bukan kata putus. Artinya ketika syura dibuka, tentu setiap orang diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya. Dari pendapat yang berkembang, maka yang menguat adalah semangat untuk keluar dari dalam kota Madinah, berhadapan langsung head to head dengan pasukan Quraisy. Dan tentu politik perang Nabi sallallahu alaihi wasallam kemungkinan besar adalah menjaga hamasah, semangat ini jangan sampai turun. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkan kaum muslimin untuk membela diri dari serangan orang-orang kafir dan kaum musyrikin. Semangat perjuangan tidak boleh padam dan tidak boleh mengendor. Dengan berbagai pertimbangan itu, dan tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengambil keputusan. Akhirnya diambillah keputusan meninggalkan kota Madinah, berhadapan langsung dengan pasukan Quraisy. Nah, apa hubungannya dengan ayat ini? Kita tahu bahwa keputusan itu diambil dalam musyawarah, dan tidak ada ketika itu yang menentang keputusan itu. Bahkan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam itu merupakan suatu kebijaksanaan dan kebijakan yang sangat tepat sebagai pengamalan dari cara-cara yang ditempuh oleh umat Islam dalam mengambil berbagai kebijakan, yaitu wa amruhum syura bainahum. Jadi ketika keputusan diambil, tidak ada yang bermasalah. Semuanya bersemangat, semuanya menggebu di dalam mempertahankan dinul Islam, menegakkan kalimat tauhid. Tapi ketika perjalanan itu mulai ditempuh,
Dan di saat pasukan kaum muslimin mulai berhadap-hadapan, saling memandang, posisi masing-masing terlihat jelas oleh lawannya. Pada waktu itu terjadi tamarrudu Abdullah ibn Ubay wa ashabihi. Terjadilah pembangkangan Abdullah bin Ubay. Jadi pelajaran berharga dari peristiwa ini tentang kaum munafik. Orang-orang munafik cenderung mengambil langkah merusak barisan umat di saat-saat genting. Orang munafik seperti itu semenjak dahulu. Di awal mereka seperti satu barisan. Bahkan mereka ikut bergerak. Di saat Rasulullah dengan pasukan beliau yang lebih kurang 1,000 orang bermalam antara Madinah dan Uhud, yang jaraknya tidak terlalu jauh, karena bukit Uhud itu tampak saja sekarang dari Masjid Nabawi. Beliau salat maghrib, salat isya antara kota Madinah dan bukit Uhud itu, dan beliau bermalam. Beliau pilih 50 orang pasukan yang melakukan pengawalan di malam itu, yang dipimpin oleh Muhammad bin Maslamah al-Ansari. Kalau kita teringat dengan kisah pembunuhan Ka'ab ibn al-Ashraf, maka kita tahu betul siapa Muhammad bin Maslamah ini. Ialah yang bertanya kepada Rasul ketika Nabi berpidato, man li Ka'ab, siapa yang akan menyelesaikan urusan Ka'ab ibn al-Ashraf, tokoh Yahudi yang terkemuka permusuhannya kepada Nabi. Nah, Muhammad bin Maslamah inilah yang bertanya kepada Rasul, aturidu an aqtulahu ya Rasulullah, apakah engkau ingin saya membunuhnya ya Rasul? Apa kata Rasulullah? Qala na'am, kata Nabi, iya. Muhammad bin Maslamah. Di malam itu, di saat pasukan kaum muslimin bermalam antara Madinah dengan Uhud, Nabi memilih 50 orang yang berjaga malam, mengawal pasukan dan berada di sekitar beliau. Dipimpin oleh siapa? Oleh Muhammad bin Maslamah. Kalau sekarang barangkali badannya pas pampres lah kira-kira ya. Nah, kemudian pengawal Nabi secara khusus yang berada di dekat Nabi betul itu dipimpin oleh Zakwan. Ada pasukan kecil lagi yang mengawal Rasul sallallahu alaihi wasallam, Zakwan bin Abdi Qais. Jadi tampak kaum muslimin sangat khawatir dengan keberadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin khawatir. Kenapa? Ini jantung perjuangan. Kelalaian umat Islam hari ini adalah pada strategi ini. Orang-orang yang tidak senang dengan umat Islam tahu bahwa jantung perjuangan umat, pertahanan umat itu adalah ulamanya. Karena itulah makanya ulama itulah yang dituju satu persatu, ditarik, diambil dengan berbagai macam cara. Ketika ulama tadi
diambil, bahkan ada barangkali yang dicelakai, maka mereka akan melemahkan perjuangan umat. Jelas. Nah, kita lalai dalam hal ini. Malah yang aneh, ketika ada ulama yang ditangkap dan dipenjarakan, yang keluar dari mulut kita apa? Oh, itu biasa. Buya Hamka saja dulu sekian tahun ditahan, itu tidak bahasa begitu komentar sebagai umat. Benar, ulama itu siap menghadapi resiko perjuangan. Bukan itu yang dari pembicaraan kita. Tetapi tugas sebagai umat yang dipertanyakan. Ini yang saya sedihkan ketika ada ulama yang diperkarakan kadang dengan berbagai cara, dikriminalisasi dan sebagainya. Umat malah membandingkan, oh memang begitulah ulama. Iya, dan tidak perlu diajarkan kepada mereka, karena ketika mereka bersuara, ketika mereka mengingatkan, ketika mereka melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, mereka telah membayangkan berbagai kemungkinan itu. Yang jadi pertanyaan bukan perjalanan ulama itu yang harus mengalami demikian, tetapi adalah kewajiban kita sebagai umat untuk menjaga para ulama kita sebagaimana dahulu para sahabat sadar betul bagaimana mereka harus menjaga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kan tidak ada mereka yang berkata, oh biasa, Nabi Yahya saja mati dahulu di tangan orang kafir. Karena begitu jawaban mereka. Tidak begitu komentar mereka. Masa seorang Abu Talib yang tidak masuk Islam saja bisa berkata, la yasilu ilaika. Mereka tidak akan sampai kepada engkau Muhammad selagi saya hidup. Ini Abu Talib Muslim atau tidak? Tidak Muslim. Abu Talib tidak Muslim. Tapi dia tahu dengan tugasnya sebagai seorang bapak. Karena itu, ketika kaum musyrikin Makkah mulai melakukan intimidasi secara psikis kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia coba untuk mencari titik temu, tapi ketika Rasulullah teguh dengan pendirian dan sikap beliau, sehingga keluar maqalah masyhurah, perkataan yang masyhur dari Nabi, la wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi shimali. Seandainya mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, tapi imbalannya adalah meninggalkan tugas yang aku jalankan, tidak akan lakukan walaupun saya harus binasa dalam menjalankannya. Ketika Abu Talib tahu bahwa ini bukan misi main-main, ini tugas yang harus dipikul, tidak bisa ditawar dengan kenikmatan dan apapun fasilitas dunia, apa kata Abu Talib? Ya Muhammad, jalankan tugas. La yasilu ilaik, mereka kaum musyrikin Makkah itu tidak akan sampai kepada engkau selama saya hidup. Nah, masa ada hari ini umat muslim dia tahu ulamanya, tokohnya diperlakukan tidak wajar, tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku,
Tapi yang keluar dari catatan mereka, dari komentar mereka, dari ucapan mereka, itulah perjuangan ulama. Buya Hamka saja dulu ditahan di penjara. Itu bukan sikap umat itu. Sikap umat seperti apa? Seperti ini. Ketika malam hari 50 orang pasukan menjadi pengawal, yang lain beristirahat, dipimpin oleh Maslamah, Muhammad bin Maslamah Al-Ansari. Kemudian dibentuk lagi pasukan khusus untuk mengawal Rasul yang dipimpin oleh Zakwan bin Abdi Qais. Kenapa? Karena mereka sadar bahwa tonggak atau tiang utama, orang menyebut sokoguru, dewa tonggak tua dari perjuangan ini adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah yang dituju oleh musuh. Nah, malam itu tidak ada peristiwa yang berarti. Namun ketika sebelum subuh tiba, sebelum terbit fajar, di saat orang hendak melakukan salat, padahal posisi pasukan Rasul sudah sangat hampir dengan pasukan Quraisy. Bahkan dua pasukan ini sudah saling melihat posisi mereka masing-masing. Ketika itu muncullah gerakan orang-orang munafik yang dimotori oleh Ra'sul Munafiqin, oleh tokoh munafik Abdullah bin Ubay bin Salul. Fansahaba min nahwi sulusil askar. Dia menarik diri membawa sepertiga dari pasukan Rasul surut ke Madinah. Sepertiga. Kalau diperkirakan 1.000 orang, berarti lebih kurang 300 orang ditarik oleh Abdullah bin Ubay. Nah, coba bayangkan situasi genting seperti itu. Peperangan sebentar lagi berkecamuk. Orang-orang munafik menarik diri. Ini bukan hanya sekedar menusuk dari belakang sebenarnya. Kalau seorang panglima tidak memiliki kekuatan jiwa yang kokoh, ini akan kalang kabut. Keadaan akan sangat genting ketika itu. Abdullah bin Ubay beralasan, "Ma nadri ala ma naqtulu anfusana." Kita tidak tahu apa alasannya kita membunuh diri kita sendiri. Jadi dia menganggap bahwa pertempuran itu adalah pertempuran bunuh diri, mengantarkan nyawa ke medan perang tanpa alasan yang jelas. La nadri. Kita tidak tahu kenapa kita menghantarkan nyawa kita ke sini. Apa alasannya? Apa yang dijadikan sebagai propaganda untuk mempengaruhi sehingga dia dapatkan sepertiga pasukan kaum muslimin surut dari medan Uhud. Mutazahiran bil ihtijaji bi anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam taraka ra'yahu wa ata'a ghairah. Nah, alasan yang dipakai adalah
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengambil pendapatnya, malah ikut dengan pendapat yang lain. Untuk apa kita ikut dalam peperangan ini? Bukankah Rasul telah mengemukakan pendapat beliau bertahan di dalam kota Madinah, sedangkan Hamzah bin Abdul Muttalib dan lain-lain berpendapat keluar dari dalam kota Madinah berhadapan dengan kaum musyrikin Makkah. Berarti Rasulullah tidak mengambil pendapatnya, malah mengikuti pendapat yang lain. Terus kenapa kita ikut? Nah, dalam waktu yang sempit seperti itu, ada dua orang yang bisa dijangkau oleh propaganda ini. Yang satu adalah orang yang lemah iman, yang kedua yang lemah akal. Nah, kini model tujuh tu, sianan taruh kanai perangkap propaganda palsu, dua itu saja, lemah iman dan lemah antene. Antene rendah. Jadi umat Islam perkuat iman, tinggian antene, cerdas dalam melihat situasi dan kondisi, supaya awak jangan jadi kudo palajang buki. Sebentar lagi kau tiba lo kau. Nah, buka wawasan, miliki ukuran-ukuran dan prinsip-prinsip di dalam hidup sebagai seorang muslim. Jangan namuh diago orang. Jadi yang bisa ditangkap, dipengaruhi oleh Abdullah bin Ubay bin Salul yang lemah iman. Kalau mereka beriman bahwa keputusan itu telah diambil oleh Rasul, perbedaan pendapat itu terjadi dalam proses syura, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa dituntun oleh Allah. Ketika keputusan itu diambil, tidak ada teguran dari Allah Subhanahu wa taala atas keputusan itu, berarti yang telah diambil oleh Rasul muwaffaq, telah diberikan taufik dan disetujui oleh Allah Subhanahu wa taala. So, kalau itu keliru, tentu Allah akan turunkan wahyunya mengingatkan bahawa kebijakan yang diambil oleh Rasulnya salah. Apakah Allah akan biarkan Rasulnya berada di dalam kesalahan? Tidak. Beliau maksum. Nah, di situ lemah iman. Sanksi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sanksi dengan ismatun Nabi. Oh, kan beliau mengecekkan iko, dan lain mengecekkan ini. Proses dalam syura begitu. Perbedaan pendapat di awal syura itu biasa. Kata si fulan begini, kata si fulan lain begitu. Akhirnya menyatu dalam suatu kesepakatan. Itulah syura. Jadi alasan dari Abdullah bin Ubay mengatakan bahawa mengapa kita ikut berperang? Apa alasan kita mengantarkan nyawa ke sini? Rasul saja tidak mengambil pendapatnya, pendapat orang malah yang dia setujui. Ini orang sebenarnya sanksi dengan nubuwah, dengan kenabian. Sanksi dengan ismah, dengan kemaksuman. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang lemah akal atau rendah antena tadi itu. Kalau betullah Abdullah bin Ubay ini memperkarakan itu yang jadi masalah, kenapa dia tidak ikut berperang? Bamang kok dari semula ketika rapek nyuaniang saya. Ketika pasukan bergerak dia ikut saja. Ketika sudah hampir berhadapan dengan musuh baru nyoba balik. Nah, orang yang kue antenanya paham kok. Kau orang bukan alasan yang dicarinya, iko mencari-cari alasan. Bukan alasan yang bana yang dipakainya.
Kalau dia tidak setuju dari semula, mestinya dia tidak memisah dari pasukan Nabi setelah menghampir ke medan Uhud. Sudah bermalam pula pasukan satu malam. Sudah disusun pula strategi. Tapi ia biarkan dahulu. Ia biarkan. Pasukan ini menyatu, dia diikutinya. Di saat-saat genting, di situ dia baru melakukan disersi. Memisah, menarik sur. Nah, terbawalah 300 orang. Jumlah yang semulanya 1.000 orang menjadi 700-an. Nah, kita lihat bahwa itu bukan hanya sebatas pengkhianatan, tetapi juga strategi orang-orang munafik untuk melemahkan barisan dan membuat kalang kabut barisan pasukan kaum muslimin. Jadi kalau panglima biasa yang menghadapi seperti itu, kehilangan akal. Baca rohnya. Yang mundur tidak sedikit 300 orang. Nah, inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran itu. Ayat 167 yang saya bacakan di awal tadi. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا, dan supaya Allah mengetahui siapa orang-orang yang munafik. Makna Allah mengetahui itu adalah memunculkan dalam kenyataan bahwa ilmu Allah itu hakiki adanya, hak. Allah Maha tahu apa yang akan terjadi. Tetapi manusia tidak menjangkau ilmu Allah. Manusia tidak menjangkau ilmu Allah melainkan apa yang diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yuhitu bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Makna liya'lama di situ apa? Supaya Allah membuktikan, dengan itu Allah membuktikan kebenaran ilmunya. Tentang siapa? Alladzina nafaqu, tentang orang-orang munafik. Untuk apa? Diwahyukan oleh Allah kisah ini jadi pelajaran bagi manusia sampai akhir zaman. Perangai orang munafik itu sebalik dua lesenya tu. Sajak saya isu serupa itu. Begitu mereka. Wa qila lahum, kepada mereka ketika dikatakan ta'alu qatilu fi sabilillah aw idfa'u. Nah. Marilah berjuang di jalan Allah, atau minimal pertahankan dirimu, negerimu. Ini kalimat siapa? Yang diwahyukan oleh Allah ini adalah kalimat dari Abdullah bin Haram. Abdullah bin Haram adalah ayah dari Jabir bin Abdullah. Ayah dari Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah ibn Haram. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma ditinggalkan oleh ayahnya yang syahid dalam peperangan Uhud. Berlinang air mata menangis, sedih sekali. Nabi SAW datang menghampiri anak itu, menghiburnya. Apa kata Nabi kepada Jabir? Ya Jabir, wahai Jabir, apa yang membuat engkau menangis? Kata Jabir, ya Rasulullah, qutila abi syahidan wa taraka iyala. Ayah saya syahid, gugur.
dan ia meninggalkan banyak anak keluarga yang ditanggungnya. Jadi kalau ada orang yang berjuang demi keluarganya, berkorban demi keluarganya, Jabirlah contoh tauladan terbaik. Sampai ketika memilih istri pun, dia pertimbangkan keluarganya. Ketika dia akan menikah, datang kepada Rasul, "Ya Rasulullah, saya hendak menikah." Atau "Saya menikah ya Rasul." Kata Rasul, "Bikran am thaiban?" Anak gadiskah yang engkau nikahi atau janda? Kata Jabir, "Bal thaiba." Janda ya Rasul. "Ala bikra?" Kenapa tidak anak gadis yang engkau cari wahai Jabir? Dia katakan, "Ayah saya meninggal, meninggalkan banyak keluarga. Anak gadis cenderung tidak tabah menghadapi adik-adiknya." Jadi ini orang betul-betul memikul amanah bapaknya ketika syahid di medan Uhud. Dan dalam pertimbangannya setiap langkah, bagaimana dia harus menjalankan tugas memikul tanggung jawab yang dahulu disandang oleh ayahnya itu. Ini Jabir bin Abdullah. Nah, ketika itu yang ditangiskannya bukan karena ayahnya syahid. Siapa yang tidak senang memiliki seorang ayah yang gugur sebagai bahagian dari syuhada? Akhirnya Nabi menghiburnya. Nah, inilah siapa itu Abdullah bin Haram, itulah ayahnya. Dialah yang mengatakan kepada kelompok Abdullah bin Ubay itu, "Nah, ta'alau qatilu fi sabilillah aw idfa'u." Abdullah bin Haram berteriak kepada mereka, "Hai, kembalilah, irja'u. Kenapa kalian pulang ke Madinah? Mari berjuang, berjihad di jalan Allah, minimal pertahankan diri kalian, negeri kalian." Kan itu sumpah. Tapi seruan itu tidak diindahkan. Itulah Abdullah bin Haram yang diabadikan oleh Allah kalimatnya dalam firman-Nya. Wa qila lahum, siapa yang mengatakan kepada mereka? Abdullah bin Haram. Itu yang dikatakan oleh Nabi kepada Jabir, "Ala ukhbiruka, maukah engkau aku beritahukan wahai Jabir, dengan apa, bagaimana Allah menyambut ayahmu ketika dia syahid?" Kata Rasul, "Ma kallamallahu abdan min ibadihi qattun illa bainahu wa bainal abdi hijab." Atau kama qala, tidak ada Allah mengajak hamba bercakap-cakap dengannya, melainkan antara Allah dengan hambanya itu ada hijab yang membatasi. "Walakin Allah kallama abaka kifaha." Akan tetapi wahai Jabir, Allah mengajak ayahmu berbicara berhadap-hadapan tanpa hijab. Begitu kemuliaannya. Jadi siapa yang mengatakan kepada kelompok Abdullah bin Ubay, "Ta'alau qatilu fi sabilillah aw idfa'u"? Abdullah bin Haram. Ini kalimat yang keluar dari apa? Dari komitmen keimanan, dari keistiqamahan, dan dari apa? Dari wafa, loyalitas terhadap janji. Janji yang ada di dalam mitsaq, di dalam piagam Madinah, bahwa akan bersama-sama menjaga kota itu, mempertahankannya
dari serangan. Itu janji yang dibuat bersama antara kaum muslimin, begitu juga dengan kaum Yahudi di Madinah. Yang pertama alasan iman yang disampaikan. Qatilu fi sabilillah. Iman. Ta'alau, kemarilah, baliklah. Jangan pulang juga, ayo kembali. Untuk apa? Berjihad, berperang di jalan Allah. Itu alasan pertama. Nah tentu bagi orang yang beriman, himbauan yang pertama ini cukup. Tapi kalau tidak laku himbauan yang pertama, minimal himbauan yang kedua, awidfa'u, atau belalah diri kalian, belalah negeri kalian. Makanya saya pernah ditanya tentang bagaimana posisi umat Islam dalam membela negeri ini. Jadi kalau ada orang yang mencurigai umat Islam di negeri ini keterlaluan. Umat Islam mempunyai dua alasan kalau negeri ini dicerobohi atau diserang oleh orang, untuk bangkit mempertahankan. Yang pertama alasan jihad, karena itu salah besar ketika ada orang yang khawatir dengan ajaran jihad. Itu keliru besar itu. Walaupun ada yang keliru memahaminya, luruskan yang keliru itu. Bukan memadamkan ajaran jihad, karena salah satu bentuk dari jihad mempertahankan negeri menjadi hak milik kita. Bukankah man qutila tahta malihi, siapa yang terbunuh mempertahankan hartanya, apalagi ini mempertahankan kebebasannya untuk menegakkan agama di negeri ini, mempertahankan hak miliknya, tanah kelahirannya. Bukankah itu jihad? Orang yang mati terbunuh karena itu syahid. Alasan kedua apa? Loyalitas kepada mitsaq. Jadi umat Islam di negeri ini tidak akan rela ada bangsa lain, orang lain mengusik-usik. Mereka punya dua alasan untuk bangkit. Yang pertama alasan fi sabilillah, yang kedua adalah alasan mempertahankan kehormatan, harga diri, kebersamaan di dalam suatu mitsaq. Karena orang Islam disuruh untuk menepati apa? Janji. Nah inilah yang dikemukakan oleh Abdullah bin Haram. Abdullah bin Haram mengatakan, ta'alau qatilu fi sabilillah awidfa'u. Ayo mari kembali. Jangan ikuti itu ajakan Abdullah bin Ubay. Berjihadlah di jalan Allah, atau setidaknya kalian pertahankan diri kalian, bela negeri ini. Tapi orang munafik keduanya tidak ada padanya. Itu masalahnya. Kalau iman yang ditanya, iman orang munafik hanya di mulut. Nah, ditambah lo yang kedua, janji ke ditepati itu mana dan tidak ada mereka. Nah, jadi makanya repot berhadapan dengan orang munafik daripada orang kafir. Diajak mereka untuk berbuat berlandaskan iman. Iman itu mana nindak. Karena orang-orang munafik yuzahiruna, mereka berpura-pura melahirkan, mereka tunjukkan seolah-olah mereka mukmin, wa yubtinuna, dan mereka menyembunyikan al-kufra, kekufuran. Tu bah iman itu kebangkit. Tak ada iman tu.
Yang kedua, berbagai perjanjian yang kita karang dengan mereka ringan bagi mereka untuk mengingkarinya. Itu makanya tidak berhasil himbauan Abdullah bin Haram. Tidak berhasil. Sentuhan iman, iman ke disentuh itu nanti tidak. Ajakan menepati janji, itu mana nindak mereka, kan alamat mereka, tanda orang munafik itu salah satunya adalah idza wa'ada akhlaf. Apabila mereka berjanji, mereka mungkir. Jadi jangan heran kalau jawaban mereka qalu law na'lamu qitalan lattaba'nakum. Seandainya kami tahu akan terjadi peperangan, tentu kami mengikuti kalian. Ini kan jawaban cemoohan saja. Lajale orang berangkik membawa persenjataan, mempersiapkan diri dengan perbekalan. Mereka mengatakan law na'lamu qitalan lattaba'nakum. Itu kemanga orang pemasak-masak di Uhud tu. Ini jawaban hanya sekedar mencemoohkan saja. Artinya mereka mengatakan itu bukan pertempuran mereka. Itu bukan peperangan mereka. Karena tidak ada alasan mereka harus terlibat mempertaruhkan nyawa dalam peristiwa itu. Apa kata Allah? Hum lil kufri yawma idzin aqrabu minhum lil iman. Mereka ketika itu, pada hari itu, lebih dekat kepada kekafiran dibandingkan kepada keimanan. Nah, karena itu seruan iman tidak berbekas, tidak akan berlaku. Jadi berhati-hati dengan bahaya nifak, bahaya kemunafikan. Kalau bersarang itu di dalam hati, maka akan mudah terseret lebih dekat kepada kekufuran. Itu makanya saya mengajak umat setiap saat melakukan muraqabah terhadap qalbu. Jangan biarkan nifak itu bersarang. Walaupun terkadang nifak itu, kemunafikan itu bermula dari masalah yang kecil. Nifak qauli, janji hendak ditepati. Nah, saya ajak penduduk negeri ini, kalau membuat janji tapeilah. Rubahlah kebiasaan lama. Kebiasaan acara pukul 8 mulai pukul 10. Ya, dari nang ketek-ketek itu. Disiplin. Kondak pertemuan diadakan jam 9, setengah 10 lembah orang lah dah. Nah, yang anehnya masyarakat menganggap itu hal yang lumrah. Lah biasa itu ya. Yonan biasa nan serupa itu tu ndak boleh lah dibiasakan, tu biasa nan salah namanya tu. Robah. Nah. Jadi kemunafikan ini waspadai, jangan sampai dia menghampiri kita. Sebab ketika nifak bersarang di dalam kalbu, di saat kita dituntut untuk berjuang, berkorban demi agama, maka hati orang itu lebih dekat kepada kufur daripada iman. Jadi hati-hati. Kalau kemunafikan bersarang di dalam kalbu, kalau lay data-data saja, orang pandai bakelah-kelah.
Kecek bisanya putar-putar. Lidah tidak bertulang. Tapi kapan akan terlihat kemunafikan itu menggerogoti diri manusia? Ketika dia dituntut untuk berjuang dan berkorban demi agama. Nah, ketika itu tampak itu akrab, kedekatan mereka kepada kufur lebih dibandingkan kepada iman. Itu yang dikatakan oleh Allah. Hum lil kufri yawma idzin aqrab minhum lil iman. Kedekatan mereka kepada kekufuran lebih dibandingkan kedekatan mereka kepada keimanan. Kenapa? Karena nifak. Jadi kalau ditanya orang munafik itu kamala beda keknya. Orang beriman atau orang kafir? Ya orang kafir. Ya biasanya tu tidak ada heran waktu tu. Tidak usah aneh. Manusia-manusia seperti itu akan terus mencari celah untuk membuli, menghina, melecehkan orang-orang Islam, orang beriman, para ulama, tokoh umat. Kapan saja ada peluang dan celah akan mereka habisi, mereka serang. Ini makanya kalau saya tidak ada terkejut saya membaca komentar-komentar buzzer berbagai macam. Memanglah perangainya serupa itu. Ketika kita analisa juga menghabiskan umur awak saja tu. Menghabiskan hari saja. Perangai mereka akan seperti itu. Kenapa? Karena apa? Karena orang itu ruh, arwah kan junudun mujannada. Roh itu bagai tentara berbaris. Kalau pernah satu frekuensi, satu pelatih, satu program latihan, sekali komandonya sama menggari sedonya tu. Siap, siap. Hormat, hormat. Begitu. Junudun mujannada. Begitu adanya. Mereka akan demikian. Jadi kalau ada saja peluang untuk menyerang umat, menyerang ulama, merendahkan, melecehkan, menghina, mereka akan sama-sama bangkit. Akan nyambung frekuensi mereka satu sama lain. Aku no dianalisa lai mabi-abi nari saja memanik-manik badan. Saya mengatakan orang-orang seperti itu anggap saja orang tidak ada. Buat saja garis jelas. Nah itu yang saya lihat akhir-akhir ini. Komentar-komentar. Ada saja peristiwa terjadi pada da'i, pada ulama. Mereka akan mati-matian membuli, menjelekkan. Kenapa? Karena kemunafikan itu dekatnya bukan kepada keimanan. Jelas. Apalagi kalau nifaknya nifak hakiki. Nifak hakiki adalah yang izharul iman, menyatakan keimanan dan menyembunyikan kekufuran di dalam hati. Pada hakikatnya kemana lebih dekat? Kepada kufur. Nah itu yang dikatakan oleh Allah. Seruan tidak berfaedah. Ajakan tidak akan dijawab oleh mereka. Kenapa? Karena mereka lebih dekat kepada kufur dibandingkan kepada iman. Jadi tegas Allah katakan, hum lil kufri. Kalau sudah kepada kufur dekat, tentu kedekatan mereka dengan orang kafir akan terlihat. Hum lil kufri yawma idzin aqrabu minhum lil iman. Di hari itu tampak kedekatan mereka kepada kufur terlihat. Kalau selama itu mereka kan menampakkan dekat dengan orang beriman.
Saya Muslim. Tujuan kami elok. Kan begitu orang-orang munafik. Lihatlah ketika mereka akan membangun masjid. Masjid Dirar. Lihat bahasa manis mereka. Apa kata mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, in aradna illal husna. Kami tidak menginginkan melainkan hanya kebaikan. Kan begitu. Perhatikan surat At-Taubah ayat 107 itu. وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى. Manisnya mulut mereka. Yang tersembunyi di dalam hati mereka jelas. Mereka membuat masjid untuk berbuat mudarat. Mereka membuat masjid untuk menyuburkan kekufuran. Mereka membuat masjid untuk memecah belah antara orang yang beriman. Mereka membuat masjid untuk apa? Untuk menghimpun bantuan kekuatan kepada orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul sebelumnya. Itu tujuannya. Buruk semuanya. Tapi apa kata mereka dengan sumpah mereka katakan? In aradna illal husna. Kami tidak menginginkan hanya kebaikan saja. Ini lamaknya bunyinya. Nah, selama ini mereka yatazaharun, berpura-pura dekat dengan kaum muslimin, dengan kaum mukminin. Tapi di hari itu, di pagi hari tersebut, sebelum perang Uhud berkecamuk, terlihat kepada siapa sebenarnya mereka dekat, kepada apa mereka dekat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat Islam untuk membuka matanya dengan jelas dan terang bahwa orang-orang munafik itu aqrab, kemana lebih dekat? Lil kufri yawma idzin aqrab minhum lil iman. Umat Islam berhati-hati betul dengan ini. Terus kok selama ini mereka mengatakan mereka bagian dari kita, bersama dengan kita, mereka cinta pula dengan umat ini. Kata Allah, yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Mereka mengatakan dengan mulut mereka apa yang tidak ada di dalam hati mereka. Hendak nan sebenarnya nanya kecian itu. Wallahu a'lamu bima yaktumun. Allah Maha tahu dengan apa saja yang mereka sembunyikan. Ini orang munafik itu adalah orang yang izharul haq, izharul iman wa kitman al-kufur. Menyatakan keimanan, menyembunyikan kekufuran. Tapi di saat-saat genting seperti itu, muncul hakikat mereka sebenarnya. Jadi karena itu, himbauan dari Abdullah bin Haram, ayah Jabir bin Abdullah, agar mereka kembali, tidak mereka penuhi. Nah terus alasan mereka, ولا شك أن سبب هذا الانعزال لم يكن هو ما أبداه هذا المنافق من رفض رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيه وإلا لم يكن لسيره مع الجيش النبوي إلى هذا المكان معنى. Itu makanya kata
Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri, alasan yang dikemukakan oleh Abdullah bin Ubay kenapa dia menarik 300 pasukan itu, alasannya adalah kenapa? Karena katanya Nabi saja tidak mengambil pendapatnya, pendapat orang lain. Kenapa kita harus mempertaruhkan nyawa, mengorbankan diri sampai ke sini? Analisa dari Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri itu tidak benar. Alasan yang sebenarnya ia disersi itu bukan itu. Sebab kalau memang itu alasan yang sebenarnya, mengapa dia berangkat dari semula? Untuk apa dia ikuti pasukan sampai ke dekat Uhud itu? Apa maknanya? Itu kata Syekh Safiyur Rahman. Bukan itu alasan yang sebenarnya. Sebab kalau alasannya adalah Nabi mengikuti pendapat orang lain, bukan pendapat beliau, karena itu tidak patut dituruti, kenapa dia ikut dari awal? Dari semula tidak usahnya pai. Tapi dia ikuti. Tampak bahwa dia sengaja mengikuti sampai detik-detik genting, pada waktu itu dia tarik diri. Nah, makanya kata Syekh Safiyur Rahman, analisa sejarah beliau, bal law kana hadha huwa as-sabab lan azala 'anil jaisi منذ bidayati sayrihi. Nah, kalau memang alasannya yang sebenarnya dia memisah, dia disersi dari pasukan Rasulullah karena Rasul tidak mengambil pendapatnya, tapi mengambil pendapat orang yang banyak ketika itu dengan berbagai pertimbangan, tentu dia tidak akan ikut dari semula perjalanan. Mundu bidayati sayrihi, dia akan memisah. Kalau itu engkau ambil ya Rasul, kami tidak satu doh. Tentu begitu. Tapi anehnya, keputusan telah diambil, kesepakatan telah dibuat, dia ikut dengan kesepakatan itu, bahkan dia ikut bersama pasukan itu. Nah, karena itu benar apa kata Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri dalam menganalisa peristiwa tersebut, bal kana hadafuhu ar-ra'isi min hadza at-tamarrud fi tilka az-zarf ad-daqiq. Sebenarnya tujuan utama dari Abdullah bin Ubay melakukan disersi dan membawa 300 pasukan, apa tujuannya dari pembangkangan tersebut? Ayyuhdisal balbalata wal idtiraba fi jaisil muslimin ala mar'a wa masma' min aduwihim. Tujuannya adalah membuat kekacauan, membuat keributan di tengah-tengah pasukan kaum muslimin di saat sudah terpantau oleh musuh. Jadi ini memang suatu pengkhianatan yang luar biasa. Jadi setelah nampak pasukan kaum muslimin oleh pasukan musuh, pada waktu yang genting itu dia lakukan memisah diri. Apa yang dia tuju? Balbalah, kacau. Apa yang dia tuju? Barisan menjadi centang perenang. Dan itu terjadi di saat sudah terlihat oleh musuh. Betapa jahatnya. Nah, sekarang tidak sedikit orang yang membuat kacau barisan umat Islam dan mempertontonkannya kepada orang. Lihatlah mereka berserak-serak, lihatlah mereka kalang kabut, lihatlah mereka kacau. Nah, siapa yang menjadi penyebab kekacauan itu? Mereka kaum munafik itu. Jadi memang tujuannya adalah membuat balbalah wal idtirab, kekacauan dan kesemrautan. Bayangkan 300 orang tarik diri.
Dan itu fi mar'a, dalam pengawasan, terlihat oleh musuh, terdengar. Nah, tentu di sisi lain suasana seperti itu membangkitkan semangat musuh. Jadi sepertinya Abdullah bin Ubay sedang menjalankan peran sekali tepuk dua lalat. Dia ingin menghantam pasukan Rasul sekaligus menaikkan semangat kaum musyrikin Makkah. Nah, apabila terlihat oleh musuh seperti itu, maka semangat musuh akan meningkat. Dan sebaliknya, tentu wa tanharu ma'nawiyat, semangat perjuangan yang ada di dalam tubuh kaum muslimin bisa hancur karena itu, bisa melemah. Bainama yatasajja'ul adu, sedangkan musuh semakin berani, wa ta'alu himmatuh, dan mereka akan semakin tinggi sikap patriotik mereka melihat keadaan lawan sudah centang perenang begitu. Nah, ini tentu pertolongan tidak langsung kepada kaum musyrikin Makkah agar bisa secepat-cepatnya menghabisi Nabi dan para sahabat. Ini strategi peperangan dan politik yang sangat kejam yang dimainkan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, ini yang ditiru oleh sebagian orang-orang munafik di zaman modern. Sayang umat Islam tidak mau sadar-sadar. Kita bangga juga dengan jumlah. Kita merasa hebat juga. Padahal sedikit demi sedikit digerogoti. Beberapa kali setelah Id, saya diundang ceramah. Sampai tadi malam dengan para ulama di Padang Panjang sampai jam 11:30 siang di Payakumbuh. Terus saya mempertanyakan, dan pertanyaan itu tertuju kepada diri saya, kepada kita semua, kepada para da'i. Kira-kira apa yang tinggal dari Ramadan kita? Anan tinggal kira-kira. Payah awak menjawabnya kan? Makanya saya berseloroh, tapi bukan bagarah, tidak ada maksud. Kemarin di depan para dosen di Fakultas Hukum di UNAN, saya cerita bagaimana kalang kabutnya kita menghadapi wabah corona. Sibuk mencari vaksin. Kadang vaksinasi main paksa. Orang nandak pakai helm, bisa ndak kena tilang asal namanya disuntik. Coba yang itu. Heboh karena wabah. Sekarang wabah itu alhamdulillah sudah pergi entah kemana. Ya, kita bersyukur saja sehingga berhari raya dengan nyaman. Tak perlu lagi cemas seperti tahun dahulu ketika MUI Sumbar bersekukuh tetap menjalankan Id, dianggap MUI radikal, aneh. Alhamdulillah kemarin nyaman. Artinya wabah corona ini
begitu menjadi perhatian dunia dan sibuk orang sedunia ini mencari antisipasi. Nah, saya bertanya, ada satu wabah yang rutin menyerang setiap tahun. Sampai kini korbannya tidak tanggung-tanggung itu, bergelimpangan. Vaksinasinya tidak efektif. Padahal 30 malam kena vaksin. Alih namanya itu, vaksin pertama, vaksin kedua, booster dan berbagai macam, 30 malam. Bulan Syawal, tidak juga tenantian wabah itu. Menyerang semuanya. Bergelimpanganlah orang-orang dan tadi bersemangat menjadi hancur. Wabah namanya penyakitnya. Penyakit futur namanya. Itu makna futur. Secara bahasa futur itu adalah sakanun ba'da hiddatin walinun ba'da shiddatin. Sakan ba'da hiddah walinun ba'da siddah. Yaitu tenang setelah bergejolak, lemah setelah keras dan tajam. Itu yang menghinggapi umat setiap tahun. Mulanya menggebu, sadonya berkamian, siang malam di musajid. Tiba Syawal, lah berundiang tonggak sama tonggak, membincangkan orang dan tiba petang badak datang kini. Nah, wabah itu setiap tahun itu. Makanya rencana saya nanti malam kajian fikih hati kita mulai. Kita berbicara tentang penyakit futur ini. Apa sebabnya? Nabi kan mengingatkan, inna likulli syai'in atau likulli amalin, inna likulli amalin syirratan. Setiap amal itu ada syirrahnya, ada menggejolaknya, menggebunya. Semangit tumbuh, tabu dua semangit kecil orang awak. Tapi ingat, walikulli syirratin fatratan. Setiap syirrah, semangat yang menggebu itu, ada saat-saat menurunnya, loyonya. Nah, setiap tahun datang wabah itu tuh, wabah futur itu. Nah, ternyata vaksinasi dan 30 malam tidak sukses. Tak percaya je ke Ciambo, cubalah berjalan baku sanjo, preso musajik kit tinggi. Lain serupa ketika bulan puasa je tak. Akama tu pai orang-orang nang kepatang tu. Itu nama kecekan wabah futur. Nah, untuk itu saya mengajak seluruh komponen umat, bapak, ibu-ibu, kepala rumah tangga, ibu rumah tangga, tokoh masyarakat, termasuk ulama. Bamang kok indak babake pembinaan 30 hari 30 malam kuah. Itu harus buat pikir bersama. Bako dak babake. Bamang kok isi musaji dari tahun ke tahun dak bertambah. Ba'amang ko tingkat kemaksiatan indak menurun. Orang nan narkoba semakin meningkat. Yang berselingkuh dan berzina tidak berkurang. Nah, menikah dulu bajak pada Jawi makin menjadi alai. Kejahatan, perbuatan amoral, nah sedangkan kita setiap hari
ditempa selama 30 hari, 1 bulan penuh. Kama bakenya. Wabah itulah nan indak terantisipasi. Bisa jadi formula vaksinnya ndak efektif, harusnya dicari ulang. Berarti ceramah-ceramah selama itu ndak tinggal. Itu nan harus dipikir balik, baca rohnya lagi. Atau bisa jadi sebanyak ulama mengingatkan, lebih banyak pula nak melupuan. Nah, berarti ada hal-hal yang harus dikurangi supaya pasan buyako lai tekana tarui. Jadi banyak harus ada langkah-langkah dan itu harus dipadukan. Seperti vaksinasi, formulanya bermacam-macam. Nah, sadonya disuntikkan hendaknya ke tubuh umat itu. Sehingga sesudah Ramadan tampak bakehnya. Kau hendak jangan nanti Syawal 10 akhir saja laba ikut manci. Nah, berarti ada masalah. Nah, jadi kita sering tidak waspada dengan bahaya yang mengancam. Itu contohnya. Termasuklah bahaya nifak dan keberadaan orang-orang munafik di tengah kita. Walaupun Nabi lah menunjukkan ayatuhum, tanda-tanda mereka. Kalau ditunjukkan dek Nabi. Tapi dia awak tak waspada. Lah jaleh kalau nyo terbiasa berjanji, terbiasa mungkir, pandutonya namanya tu lado tanda kemunafikan. Jangan disokong-sokong je lai. Oh, mau kawan, mau tetangga, mau pengah, kalau panduto, ambo ndak satu, gitu ah. Harus tegas. Nah, siana namu berkawan di orang panduto, orang nan sama perangainya tu. Kalau orang yang jujur, yang benar bertakwa sebagai buah dari puasa, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as sadiqin. Tak begitu kata Allah dalam surat At-Taubah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, wa kunu, dan jadilah bersama dengan siapa? Ma'al kadhibin kah? Enggak, ma'as sadiqin. Perhatikan surat At-Taubah ayat 119. Nah, jadi kajian kita malam ini pula, siang ini, pagi ini, terkait dengan peristiwa tamarrud, pembangkangan Abdullah bin Ubay. Untuk apa gunanya? Satu, memahami strategi kaum munafik. Kedua, untuk melihat siapa di kalangan kaum muslimin yang bisa termakan oleh perangkap mereka. Ada dua tadi kan, lamah iman cie, lamah antena cie. Nah, orang tidak namuh berfikir, mempergunakan kecerdasan. Kemudian apa lagi? Meningkatkan kewaspadaan kita. Itu yang dikatakan oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Wa kunu ma'as sadiqin. Nah, kalau ikut dipakai dalam hidup awak, wa ambil dari perjalanan sirah nabawiyah, selamat awak. Selamat tu bukannya di dunia saja. Selamat dunia dan akhirat. Wallahu a'lam. Bapak dan Ibu, kita cukupkanlah cuplikan sejarah. Karena hari sudah jam 11.25 dan waktu salat zuhur Jumaat hari ini agak cepat. Kita akhiri dahulu dengan
mengucapkan khitamul majlis. Subhanakallah bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. In uridu illa al-islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah. Waffaqana Allah wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yarda. Dan sebelum saya tutup dengan salam, saya ucapkan taqabbalallah minna wa minkum salihal a'mal. InsyaAllah kajian di surau akan terus kita lanjutkan. Kita mulai di hari ini biiznillah, alhamdulillah, dengan izin Allah. Hari ini kita mulai dan besok seterusnya kita akan lanjutkan kajian kita. Banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.